Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, banyak suami yang mungkin tidak tahu kalau rezekinya dengan izin Allah mengalir lancar atas peran istri. Memang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dijelaskan secara spiritual kalau 10 karakter istri ini membantu menghadirkan rezeki untuk suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beruntung itu beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia, salah satu aspeknya yaitu dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal. Coba kita perhatikan. Insya Allah tidak ada satupun keluarga yang semua anggotanya patuh pada Allah, lalu mereka mati kelaparan atau nasibnya mengenaskan. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang banyak bermaksiat pada Allah, namun rezekinya lancar? Bisa jadi Allah akan memberi rezeki pada istri dan anak-anaknya melalui dirinya. Jadi karena takwa istrinya dan bayi atau anak kecilnya yang belum berdosa, Allah lalu mempermudah rezekinya. Suami seperti ini sebenarnya berhutang pada istrinya. Di waktu seseorang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi rezekinya. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Bila seseorang istri bertawakal pada Allah, sementara dia tidak bekerja, dari mana dia dicukupkan rezekinya? Allah akan mencukupkannya dari jalan lain. Tidak selamanya harus langsung diberikan pada wanita itu. Bisa jadi Allah akan memberi rezeki yang banyak pada suaminya, lalu suami itu memberi nafkah yang cukup pada dirinya. Istri yang bersyukur atas semua karunia Allah, pada hakikatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya, termasuk juga rezeki. Miliki suami, bersyukur. Jadi ibu, bersyukur. Anak-anak dapat mengaji, bersyukur. Suami memberi nafkah, bersyukur. Suami memberi hadiah, bersyukur. Suami mencintai setulus hati, bersyukur. Suami memberi kenikmatan sebagai suami istri, juga bersyukur. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan bila kalian bersyukur, tentu kami akan menambah nikmat padamu. Apabila kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara keutamaan istighfar yaitu mendatangkan rezeki. Hal semacam ini dapat dilihat dalam surah Nuh ayat 10-12. Kalau dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. Dalam Quran Surah Nuh ayat 10-11, maka saya katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan juga di dalamnya sungai-sungai untukmu. Orang yang bertakwa akan mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti firman Allah dalam surat Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istri yang gemar menyambung silaturahim baik pada orang tuanya, mertuanya, sanak familinya, serta saudari-saudari seakidah, pada intinya ia tengah menolong suaminya membuat lancar rezeki. Sebab keutamaan silaturahim adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Istri yang suka bersedekah, dia juga pada hakikatnya sedang melipat gandakan rezeki suaminya. Sebab salah satu keutamaan sedekah seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah, akan dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan lain sesuai kehendak Allah. Bila istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagiannya ia gunakan untuk sedekah,
mungkin tidak segera dibalas melaluinya, tetapi bisa jadi dibalas melalui suaminya. Jadilah pekerjaan suaminya lancar, rezekinya berlimpah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran untuk siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Bila seorang ingin mendapatkan suatu hal, ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya. Ia tidak dapat mendapatkan suatu hal itu tetapi dari pemiliknya. Begitulah rezeki. Rezeki sebenarnya adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang Maha Pemberi rezeki. Jadi jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi, tetapi perbanyaklah berdoa memohon kepadanya. Doakan suami supaya selalu mendapatkan limpahan rezeki dari Allah, dan yakinlah bila istri berdoa pada Allah untuk suaminya, pasti Allah akan mengabulkannya. Dalam Quran Surah Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Sholat duha adalah sholat sunnah yang luar biasa keutamaannya. Sholat duha 2 rakaat setara dengan 360 sedekah untuk menggantikan hutang sedekah setiap persendian. Sholat duha 4 rakaat, Allah akan menjamin rezekinya sepanjang hari. Dalam hadis riwayat Abu Daud, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang semuanya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang dapat melakukan itu, wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan suatu hal yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Jadi bila engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, jadi 2 rakaat duha telah mencukupimu. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya saya cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, salah satu kewajiban istri pada suaminya adalah mentaatinya. Selama perintah suami tidak dalam rangka mendurhakai Allah dan Rasulnya, istri wajib mentaatinya. Apa hubungannya dengan rezeki? Ketika seorang istri taat pada suaminya, jadi hati suaminya juga tenang dan damai. Saat hatinya damai, ia dapat berpikir lebih jernih dan kreativitasnya muncul. Semangat kerjanya juga menggebu. Ibadah juga lebih tenang. Rezeki insya Allah mengalir lancar. Sahabat, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.